Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Jala'ul Afham. Kita telah sampai kepada perkataan musannif. Wa wahdatul af'ali, dan adapun tunggalnya perbuatan-perbuatan Allah, maknanya adalah annahu, bahasanya, laisa li ahadin, tidak ada bagi seorang pun, ghairihi ta'ala, selain Allah ta'ala, fi'lun, tidak ada bagi seorang pun selain Allah yang memiliki fi'lun, hakikat perbuatan, minal af'al, daripada perbuatan-perbuatan. Jadi makna daripada wahdatul af'al, tunggalnya perbuatan-perbuatan Allah, maknanya adalah tidak ada bagi seorang pun yang memiliki hakikat perbuatan sebagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu semuanya munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khaliqu kulli syai'. Maka adapun Allah itu adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan perbuatan makhluk. Wa mubdi'u kulli syai', dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Fahuwa ta'ala, maka adapun Allah Subhanahu wa taala itu mustaqilun, adalah zat yang independen, yaitu berdiri sendiri, tidak butuh dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ini adalah mustaqilun, berdiri sendiri, bil ijad, di dalam mewujudkan, wal ibda, dan di dalam menciptakan. Allah tidak butuh dengan yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa taala, huwallahul wahidul qahhar, dialah Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tiada Tuhan kecuali Dia yang maha rahman lagi maha rahim. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah maha esa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Lau kana fihima, seandainya ada di langit dan di bumi, alihatun, Tuhan yang lainnya selain Allah, lafasadata, niscaya langit dan bumi ini akan rusak. Karena akan ada dua pertentangan antara dua kekuasaan. Kekuasaan satu Tuhan, Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mattakhadallahu min waladin. Mattakhadallahu min waladin, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan anak, Allah tidak memiliki anak. Wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada bersama Allah Tuhan yang lainnya. Idzan, jika di sisi Allah ada Tuhan yang lainnya, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, niscaya akan pergi masing-masing Tuhan dengan apa yang Dia ciptakan. Wala ala ba'duhum ala ba'din, dan sebagian Tuhan akan mengalahkan Tuhan yang lainnya. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, katakanlah seandainya ada bersama Allah Tuhan yang lainnya, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan, idzan, jika itu benar, labtaghaw ila dzil arsy sabila, niscaya mereka akan mencari kepada pemilik arsy sabilan, jalan untuk memeranginya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'ala maha tinggi Allah, amma yaqulun, dari apa yang mereka katakan, uluwan kabirah, yaitu dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Kemudian sifat yang selanjutnya, yaitu sifat yang ketujuh, adalah qudrah. Sifat qudrah ini wahiyya, adapun sifat qudrah itu adalah sifatun, satu sifat,
qadimatun yang qadimah, qaimatun yang tegak bidzatihi ta'ala dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat qudrah ini adalah sifat yang qadimah, yang melekat tegak pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dengan zatnya, menjadi satu tunggal dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sifat qudrah ini Allah yujidu biha wa yu'dimu. Allah menciptakan segala sesuatu biha dengan sifat qudrah ini wa yu'dimu, dan Allah mentiadakan segala sesuatu dengan sifat qudrah ini. Jadi dengan sifat qudrah ini Allah mewujudkan segala sesuatu dan Allah meniadakan segala sesuatu. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu qadirun, maha berkuasa. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai', dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah, fis samawati wala fil ardi, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah. Innahu kana aliman qadiran. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui lagi maha berkuasa. Kemudian sifat yang selanjutnya, sifat yang ke-8 adalah iradah. Wahia, adapun sifat iradah ini adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, yaitu sifat yang qadimah, yang terdahulu, qaimatun yang melekat tegak bidzatihi dengan zatnya Allah SWT. Sifat yang qadim yang tegak pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi tunggal dengan zatnya Allah, tidak terpisah dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sifat iradah ini yukhassisu biha al-mumkina, Allah mengkhususkan biha dengan sifat iradah ini al-mumkina, sesuatu yang mungkin, biba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebagian sesuatu yang boleh ke atas Allah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala, maka adapun Allah Subhanahu wa taala, lahu, boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, ayatasarrafa, boleh bagi Allah Subhanahu wa taala bertindak, melakukan fil kaun, di dalam alam semesta ini, hasba masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi. Boleh bagi Allah SWT bertindak di alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah, dan sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'alu hadza tawilan aw qasiran, sehingga Allah menjadikan ini panjang dan dijadikan ini pendek. Boleh bagi Allah SWT. Au hasanan au qabihan, atau boleh bagi Allah SWT menjadikan ini baik atau ini dijadikan Allah buruk. Au aliman au jahilan, atau ini dijadikan alim atau ini dijadikan bodoh. Fi hadzal makan au fi ghairihi, di tempat ini atau di tempat yang lainnya. Boleh bagi Allah SWT melakukan itu semua sesuai dengan kehendaknya Allah SWT. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, innama qawluna li syai'in idza aradnahu ayyakula lahu kun fayakun. Innama qawluna, hanya saja perkataan kami, li syai'in, kepada sesuatu, idza aradnahu, ketika kami menghendakinya, ayyakula lahu, kami akan katakan kepadanya, kun, jadilah kamu, fayakun, maka jadilah ia. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih apa saja yang Dia kehendaki, wa ma kana lahumul khiyarah, dan tidak ada bagi mereka pilihan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan.
Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, Qulillahumma, katakanlah ya Allah, Malikal mulki, pemilik kerajaan, tu'til mulka man tasya', engkau memberikan kerajaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan engkau mencabut kerajaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', engkau memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasya', dan engkau menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu itu qadirun, maha berkuasa. Wa qala ta'ala, Allah SWT juga berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi, milik Allah lah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Yakhluqu ma yasha', Allah SWT menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha', Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, inathan, yaitu anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, adzukura, anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah menjadikan mereka laki-laki atau perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah SWT menjadikan siapa saja yang Allah kehendaki aqiman, yaitu mandul, tidak punya anak. Innahu alimun qadirun, sungguh Allah SWT maha mengetahui lagi maha qadir, maha berkuasa. Kemudian sifat yang kesembilan adalah al-ilmu, ilmu. Sifat Allah yang 9 adalah ilmu. Wa huwa, adapun sifat ilmu itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, yaitu sifat yang qadim, yang tegak pada zatnya Allah SWT. Dan Allah ya'lamu bihal asya'a, dan Allah dengan sifat ilmu ini Allah bisa mengetahui segala sesuatu. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah SWT terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah SWT qad ahata bikulli syai'in, Allah telah meliputi terhadap segala sesuatu ilman, ilmunya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa indahu, dan di sisi Allah, mafatihul ghaib, ada kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha, yang tidak mengetahuinya, illa huwa, kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa saja yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah gugur satu daun pun, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah satu biji yang gugur di kegelapan bumi, wala radbin, dan tidaklah perkara yang basah, wala yabisin, dan tidaklah perkara yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah ditulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT juga berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan oleh hatinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya, min hablil warid, daripada urat nadi. Nah, ayat-ayat ini semua menunjukkan bahasanya Allah SWT maha mengetahui. Allah SWT memiliki sifat al-ilmu. Kemudian yang ke-10, al-hayatu wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.